sahabat, yuk kita kenalan dengan Galeri Investasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur. Galeri investasi ini merupakan salah satu laboratorium yang ada di program studi administrasi bisnis yang bergerak di bidang investasi pasar modal. Galeri investasi atau yang sering dikenal dengan istilah KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal, merupakan sebuah wadah penyalur kegiatan yang berada di bawah naungan Bursa Efek Indonesia. Tujuan adanya galeri investasi ini yaitu sebagai sarana memperkenalkan dunia pasar modal di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan akademisi, yaitu di tingkat universitas. Galeri investasi FISIP ini didirikan dan diresmikan pada tanggal 19 Juli 2005. Kami bekerja sama dengan dua pihak, yaitu Bursa Efek Indonesia dan MNC Sekuritas, sebagai wadah sosialisasi maupun praktik investasi secara real-time kepada khalayak umum. Di sini, kami dapat meningkatkan kemampuan dalam berinvestasi di pasar modal, terutama di bidang investasi saham. Sekaligus, dapat mengasah dan meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi. Kegiatan yang kami selenggarakan yaitu dalam bentuk edukasi pasar modal, seminar nasional, majalah, konten Instagram tentang pasar modal, pembukaan rekening efek kepada mahasiswa maupun masyarakat, juga melakukan sharing kepada mahasiswa, nasabah maupun calon nasabah yang ingin tahu tentang pasar modal. Selain kegiatan tersebut, masih banyak kegiatan yang kami selenggarakan, diantaranya yaitu kami juga menyelenggarakan kegiatan sosial seperti donor darah dan penyaluran donasi. Sebagai bentuk peningkatan kinerja anggota internal Galeri Investasi, kami menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk memperkuat dan menambah pengetahuan anggota Galeri Investasi, seperti kegiatan sharing bersama dengan galeri investasi yang ada di universitas lain. Lalu ada juga kegiatan visit emiten, yaitu kegiatan kunjungan perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan dan laporan keuangan perusahaan tersebut. Selain itu juga ada kegiatan diklat bagi anggota baru, serta pelatihan internal yang dikhususkan bagi anggota Galeri Investasi. Untuk prestasi yang telah kami capai yaitu GI Idol yang diselenggarakan oleh MNC Sekuritas dengan kategori Best Overall sebagai juara 3. Nah, itulah profil kami tentang Galeri Investasi FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Guys, mau punya mobil, punya rumah sendiri, liburan ke Iceland, S2 di Amrik? Gampang kok, asal ada duitnya. Ya iyalah, masa belinya nggak pakai duit? Masalahnya tabungan kita bakal cukup nggak? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi, apa 5-10 tahun lagi? Harga barang-barang masih sama. Coba deh ingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga mie instan sebungkus berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu, gopek doang kita udah bisa dapat mie instan sebungkus. 10 tahun kemudian, sekarang 2.000 sampai 2.500. Padahal barangnya masih sama loh. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi.
Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya, kita nabung dengan bunga 5% per tahun. Tapi dalam 10 tahun terakhir, rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi, uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Kalau kita punya pendapatan tetap, tetapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus melambung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan nggak bakal bisa ngejar. Nggak bakal cukup dong buat beli mobil, beli rumah, apalagi liburan ke Iceland dan S2 di Amrik. Sedih kan? Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan investasi. Investasi adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan adalah investasi di saham atau reksadana. Investasi di saham atau reksadana sederhana tetapi powerful. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji dan lainnya menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup dengan menyisihkan uang jajan minimal Rp100.000 per bulan. Nggak susah kan? Soal keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham dan reksadana secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Lihat saja grafik rata-rata return per tahunnya dari produk-produk investasi ini. Kalau sudah begini, rasanya nyesel deh kita nggak investasi dari dulu-dulu. Kalau kita sudah mulai investasi sejak 10 tahun lalu untuk melawan inflasi tinggi ini, setidaknya kita sudah bisa mewujudkan salah satu mimpi kita. Tetapi, better late than never lah. Yuk, mulai investasi dari sekarang untuk meraih mimpi-mimpi kita sekaligus menyelamatkan kita sendiri di masa depan. Pakai logika, investasi segera. Yuk, nabung saham. Buka rekening saham di aplikasi Motion Trade. Mudah kok. Ikuti langkah berikut. Buka aplikasi Motion Trade. Pilih Open Account. Pilih Daftar. Silakan isi email dan nomor handphone yang aktif. Kode OTP bisa dikirim melalui Get Missed Call OTP atau melalui Get Email OTP. Berikut contoh bila melalui Get Missed Call OTP. Masukkan kode OTP yang diambil dari 4 digit terakhir nomor panggilan masuk. Selanjutnya, apabila melalui Get Email OTP, pilih Get Email OTP. Masukkan kode OTP yang dikirim ke email Anda. Lalu, isi nomor KTP, nama lengkap, tanggal lahir, serta jenis kelamin. Selanjutnya, isi informasi data diri seperti tempat tanggal lahir, alamat tinggal, pekerjaan, hingga informasi tambahan untuk bank. Pilih ya apabila tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain. Berikutnya, silakan mengisi profil resiko dalam berinvestasi. Isi informasi bank, nama bank, nomor rekening, hingga nama lengkap sesuai yang tertera di rekening bank. Silakan foto iktp. Mengisi spesimen tanda tangan di kolom yang tersedia. Lalu, foto selfie. Untuk pengguna Bank BCA, cukup memasukkan foto selfie beserta iktp. Selanjutnya, baca syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu, centang di sini. Silakan konfirmasi data diri yang sudah dimasukkan sebelumnya.
Pilih ya jika data tersebut sudah sesuai. Akan muncul halaman konfirmasi bahwa telah selesainya proses pembukaan rekening di aplikasi Motion Trade. Selanjutnya, mohon menunggu sampai rekening dana investor atau nasabah selesai diproses oleh pihak bank. Setelah proses tersebut selesai, maka Anda akan menerima email informasi mengenai nomor rekening dana nasabah atas nama Anda. Terakhir, pastikan apabila melakukan top up dana atau deposit ke nomor rekening dana investor atas nama Anda pribadi. Nikmati semua kemudahan dalam bertransaksi saham hanya di Motion Trade. Halo Sobat IDX, selamat datang di rangkaian video pembelajaran investasi di pasar modal Indonesia sebagai bagian dari Sekolah Pasar Modal Level 1. Pada video ini, kita akan membahas mengenai struktur pasar modal Indonesia agar teman-teman dapat memahami struktur pasar modal Indonesia dan peran Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah paham apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal merupakan pasar keuangan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Produk investasi di pasar modal adalah produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai produk turunan dari ketiga produk tersebut. Secara garis besar, pasar modal dibedakan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer atau pasar perdana adalah tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini biasa dikenal dengan istilah go public atau initial public offering. Perusahaan terbuka sebagai pihak penjual saham dan masyarakat atau investor sebagai pihak pembeli saham. Setelah itu, saham akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar investor. Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Keberadaan pasar modal tentunya memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, di antaranya: pertama, sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, menjual sebagian sahamnya, atau menerbitkan saham baru. Kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Ketiga, sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Keempat, menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dan kelima, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar, karyawan perusahaan maupun investor. Setelah mengetahui pengertian dan manfaat dari pasar modal, sekarang kita akan melihat seperti apa struktur di dalamnya. Pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK bertugas untuk memelihara sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan, serta bersama-sama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan disebut sebagai anggota bursa atau AB. BEI memiliki berbagai fungsi, diantaranya adalah sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek, sebagai pendorong transparansi usaha dengan menyebarluaskan informasi tentang perusahaan tercatat, serta menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Bersama dengan BI sebagai regulator pasar modal, terdapat Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek. Selanjutnya, terdapat juga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, biro administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Ketiga lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan ke dalam perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Apakah ada lembaga di pasar modal Indonesia yang memiliki fungsi melindungi aset pemodal dari risiko kerugian akibat adanya kecurangan atau penyalahgunaan? Ada. Pasar modal Indonesia memiliki dana perlindungan pemodal atau DPP, yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. DPP dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Investor yang mendapatkan perlindungan aset harus memenuhi syarat seperti dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh kustodian, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID dari KSEI, serta menempatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Sedangkan investor pada kondisi tertentu seperti terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian, atau merupakan afiliasi dari kedua poin tersebut, tidak akan mendapatkan perlindungan aset. Pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dilakukan oleh Indonesia SIPF jika investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Indonesia SIPF atas aset investor yang hilang akibat penyalahgunaan aset oleh oknum tertentu, dan OJK telah mengeluarkan pernyataan tertulis sesuai dengan ketentuan OJK dalam Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.
Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar 200 juta rupiah untuk setiap pemodal pada satu kustodian dan 100 miliar rupiah untuk setiap kustodian. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang ini tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa yang datang dan atau risiko investasi pada umumnya. Nah, Sobat IDX, sekarang kita telah mengetahui seperti apa struktur pasar modal Indonesia, serta tujuan dan tugas masing-masing lembaga di dalamnya. Jangan lupa menonton video berikutnya untuk mengetahui lebih lengkap mengenai berbagai produk pasar modal. Sampai jumpa.